sambutan dari pembina organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, yakni Muallim Syofan Azizi. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, para muallim yang sempat hadir, segenap mudabbir mudabbiroh, santriwan santriwati yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada malam yang berbahagia ini, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan demi kegiatan, yang mana pada malam hari ini kita sampai pada kegiatan pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid masa bakti 2021-2022. Semoga acara ini, agenda ini terus kita bisa laksanakan sehingga menjadi salah satu wadah pendidikan dan pengajaran bagi santri-santri sekalian. Salawat mari kita kirimkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarga dan para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Santriwan santriwati yang berbahagia, malam pertanggungjawaban ini saya rasa ini sangat singkat sekali. Baru kemarin kita di tempat ini mendengarkan orasi para mudabbir yang duduk saat ini. Walhasil pada malam hari ini kita akan mendengarkan hasil kerja daripada mudabbir mudabbiroh selama 1 tahun ini. Ini kita mau perdengarkan, kita mau pertontonkan kepada semuanya supaya kita melihat apa yang telah dikerjakan selama 1 tahun ini. Dan ini kita perlihatkan agar supaya menjadi pendidikan dan pengajaran bagi santri-santri sekalian. Selanjutnya ini juga kita adakan supaya calon-calon pengurus yang akan datang ini benar-benar melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Sehingga yang dibaca pada hari ini tidak ada satupun kegiatan atau program kerja yang tidak dilaksanakan. Nah, ini harapan kita ke depan, kita adakan LPJ ini supaya mudabbir yang akan datang ini tambah baik, tambah semangat, dan tentunya belajar tambah amanah. Nah, inilah yang kita harapkan. Nah, santriwan santriwati yang kami sayangi, jadi pada malam hari ini diperhatikan bagaimana dikemasnya acara dari awal hingga akhir nanti, bagaimana mudabbir membaca LPJ-nya didengarkan, terutama santri-santri lama didengarkan ya pertanggungjawaban ini apakah sesuai atau tidak.
sesuai atau tidak dengan kenyataan selama 1 tahun ini. Sehingga nanti ketika orasi ini kita bisa pertanyakan. Nah, jadi itu harapan kami ya di dalam menegakkan kegiatan ini. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan pondok terus tambah lebih baik. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan selaku pembina organisasi ini dan mewakili sebelum ya kami tutup mewakili para mudabbir sekalian. Inilah yang dapat kami lakukan. Baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya ini adalah kekurangan dari kami ya selaku pembina. Insyaallah kedepannya kita terus berusaha untuk memperbaikinya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut ke acara yang kelima, yakni pembacaan laporan pertanggungjawaban pengurus santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Masa Bakti 2021-2022 yang akan diawali oleh bagian keamanan, waktu dan tempat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ Masa Bakti 2021-2022. Muqaddimah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah, tiada Tuhan yang paling kuat dan perkasa, tiada Tuhan yang lebih mulia dan lebih tinggi, tiada Tuhan yang kuasa menciptakan alam semesta dan seisinya, selain yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas diucap dari lisan kita melainkan ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada segenap makhluknya, termasuk kita yang telah diberikan kesehatan dan kemampuan sehingga pada hari ini kita dapat membacakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ Masa Bakti 2021-2022. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut manusia dari jalan yang munkar menuju jalan yang ma'ruf, dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengembangkan tugas yang mulia ini sebagai tempat latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini, dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian keamanan OSP2NJ dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Marlia Dapura. Ketua 2, Vera Septiawati Bulu Mario. Ketua 3, Rani Purnamasari Dapura. Program kerja 1. Program kerja yang sudah terlaksana sebagai berikut. Membunyikan lonceng pada waktu yang telah ditentukan.
membangunkan anggota organisasi terlebih dahulu waktu yang telah ditentukan, mewajibkan bagi seluruh santriwati membuang sampah pada tempatnya, mewajibkan bagi seluruh santriwati untuk tidur di kamar masing-masing, memberikan hukuman setimpal bagi santriwati yang merusak dan melanggar disiplin, menutup pintu musola sebelum tidur, mewajibkan seluruh santriwati untuk membayar uang perizinan. Pulang biasa 5.000, pulang besar 10.000, pulang-pulang 2.000 atau 3.000. Mewajibkan bagi seluruh santri untuk mendata barang-barang, untuk memberi nama untuk barang-barang yang tetap dan menjaganya dengan baik. Mengunci pintu kamar pada waktu tertentu bila mana perlu. Mengumpulkan dan menertibkan sandal-sandal yang berserakan bila mana perlu. Mewajibkan bagi santri memiliki sandal, mengadakan pemeriksaan lemari seluruh santriwati seminggu sekali, melarang seluruh santriwati berkeliaran dan membuat kegaduhan pada waktu istirahat, melarang santriwati berpakaian dan bertingkah laku seperti laki-laki, bertanggung jawab atau atas jalannya disiplin pondok, menerima kritik dari siapapun yang bersifat membangun, melarang bagi santriwati untuk menggunakan celana jeans dan pakaian yang tidak sopan, mewajibkan memakai baju sopan saat tidur, menerapkan santriwati untuk memakai siput, membuat kelompok mandi dan menetapkan waktu saat mandi, melarang santriwati memakai perhiasan dan make up berlebihan atau terlalu menor, memberikan surat izin pada santri yang telah menerima rekomendasi dari pengurus santri, menindaki membuat buku-buku, daftar pel, daftar izin santri, keuangan dan bantuan-bantuan, hal-hal penting, buku absen. Mewajibkan seluruh santriwati untuk meminta izin ketika hendak meninggalkan tempat, ketika ada kegiatan, kebagian keamanan dan lainnya. Mengembalikan dan melaporkan surat perizinan tepat pada waktunya. Mewajibkan santri untuk berbahasa resmi ketika meminta izin, membuat kosakata dan absen yang berkaitan dengan keamanan dan dipublikasikan. Mewajibkan bagi seluruh santri untuk mempunyai kartu pelajar bagi yang belum memilikinya. Mengadakan stempel bagian. 2. Program kerja yang belum terlaksana sebagai berikut. Mewajibkan bagi seluruh santriwati untuk mengunci lemarinya masing-masing. Melarang semua santriwati untuk tidak meninggalkan pakaian di sembarang tempat. Melarang seluruh santriwati berhubungan dengan santri dan orang kampung. Menegur orang kampung dan yang masuk pondok dan melarang keras untuk membuat keonaran. Menyita barang-barang elektronik milik santri dan diserahkan ke pengurus kesantrian. Membuat tempat-tempat pertemuan antara keluarga putra dan putri. 3. Kendala-kendala. Adapun kendala kami selama menjabat sehingga kami tidak dapat melaksanakan program kerja bagian keamanan dengan baik sebagai berikut. Kami masih kurang berpengalaman dan dalam menjalankan tugas. Kami masih kurang mengerti tugas kami dan jarang berkonsultasi dengan pembimbing. Kurang kerjasama kami dengan sesama penghuni pondok karena tidak ada yang membawa barang elektronik kecuali anak tafiznya karena sudah mendapatkan izin dari pembina. Hasil usaha. A. Mewajibkan santriwati mandi subuh pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. B. Menyetor uang keamanan. C. Mengimput anak-anak yang pulang. D. Membunyikan lonceng pada waktu asar ketika hari Jumat. F. Menindaki santri yang membunyikan lonceng selain bagian keamanan. F. Bekerja sama dengan bagian Bapenta tentang perizinan sementara. Keuangan. Uang yang beredar selama kami menjabat sebagai bagian keamanan sebagai berikut. Uang masuk 1.687.000. Saldo 1.687.000 yang sudah diserahkan kepada bendahara. Bantuan-bantuan atau sumbangan selama kami menjabat bagian keamanan sebagai berikut. A. HP Bapenta yang sempat jadi alarm pondok. Inventarisasi barang. 1. Lonceng dalam jumlah 1. 2. Alarm listrik dalam jumlah 1. 3. Jam dinding dalam jumlah 4. Kejadian-kejadian penting. A. Santriwati merobek buku tabungan. B. Santriwati berkelahi. C. 3 santriwati kabur dari pondok ketika azan subuh. Pesan dan kesan. 5.
Di malam yang sunyi, di mana kami merasa semua tak seindah yang kita pikirkan. Disinilah banyak kendala-kendala yang tak biasa diatasi dengan kekerasan maupun kelembutan. Inilah yang membuat kami terus berpikir cara untuk mengatasinya. Dan ternyata menjadi bagian keamanan tak segampang yang dibayangkan. Kami, para mudabbir, berpikir di mana kami ingin kembali menjadi akdo seperti adik-adik di sini. Karena saat itu kami down, bingung harus bagaimana. Tidak satu pikiran dengan sesama mudabbir, itu sudah biasa sebagian dari kami. Ada yang menangis, tidak saling tegur, tetapi itu untuk beberapa waktu saja. Dari sanalah kami belajar dewasa, belajar memahami sifat satu sama lain. Dan untuk calon mudabbir haruslah mengubah niat terlebih dahulu agar pondok ini terus maju dan berkembang. Kami dari bagian keamanan meminta maaf apabila dari awal menjabat atau dari kami dilantik hingga detik ini ada sesuatu yang tidak berkenan atau ada sesuatu yang tidak disukai dari kami. Dan sekali lagi kami meminta maaf dari program-program yang kami telah jalani. Penutup. Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk memajukan organisasi yang di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan selama kami menjabat, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sabta Najaya, 15 Juli 2022. Ketua 1, Marlia. Ketua 2, Vera Septiawati. Ketua 3, Rani Purnamasari. Mengetahui Pembina OSP 2NJ, Mualim Syofan Azizi, mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren Abah Kiai Zaini SPDI. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Bagian kedua yakni dari bagian taklim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ. Masa bakti 2021-2022. Muqaddimah. Puji syukur kami mahaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya berupa akal dan juga kesehatan. Sehingga pada hari ini kami dapat membawakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ. Masa bakti 2021-2022. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada revolusioner Islam yang dengan gigih menyiarkan agama Islam dengan tidak gentar menghadapi tajamnya pedang musuh-musuh Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid Abah Kiai Haji Zaini SPDI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021. Kami dilantik sebagai bagian pengajaran dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Arifatul Bahril Alimah, Bulu Mario. Ketua 2, Trihapsari, Larian. Ketua 3, Herdianti, Teranggi.
Program kerja. 1. Program kerja yang sudah terlaksana sebagai berikut. Bertanggung jawab atas jalannya muhadharah, bertanggung jawab atas jalannya kegiatan di musola, bertanggung jawab atas jalannya disiplin bagian taklim, mewajibkan santri membaca puji-pujian setelah azan, membuat jadwal yang berkaitan dengan bagian pengajaran, mewajibkan santri untuk membawa dan membaca qiraatul yaumiyah, mewajibkan santri mempunyai buku iddat pidato 3 bahasa, mengadakan kotak khusus Al-Quran dan kertas jasus, mewajibkan santri memakai sepatu sekolah, menganjurkan santriwati memakai mukena putih ketika pengajian, mewajibkan bagi piket musola untuk menyapu dan membersihkan musola sebelum sholat 5 waktu, mengadakan mahkamah bagian pengajaran, membuat absen musola dan muhadharah, menghususkan kelompok mengaji dan pembimbingnya, melarang seluruh santriwati memakai jilbab pendek atau transparan, melarang santriwati memakai celana pendek atau ketat, melarang santriwati memakai baju ketat atau ngepres body, mewajibkan santri mempunyai mukena putih, melarang santri memasukkan baju ke dalam rok, melarang santri memakai barang orang lain tanpa seizin yang punya, melarang santri mengeraskan suara atau teriak-teriak kecuali saat amalan, melarang seluruh santri putri keluar kamar atau area putri tanpa memakai jilbab atau penutup kepala, melarang santri memakai celana ketika keluar dari area putri tanpa memakai rok, mewajibkan santri memakai terusan atau rok. 2. Program kerja yang belum berjalan sebagai berikut. Mengadakan lomba pidato 2 kali setahun, mewajibkan santri untuk menyampul cover buku yang kurang mendidik, memeriksa buku absen sekolah setiap hari Minggu, membuat buku hasil usaha dan buku keuangan, membuat daftar pelanggaran. 3. Kendala-kendala. Adapun kendala-kendala kami selama menjabat sehingga tidak maksimalnya program pengajaran sebagai berikut. Kurangnya pengamalan dan pemahaman kami. Muhadharah harian belum maksimal sehingga belum layak untuk dilombakan. Beberapa program belum pernah diumumkan kepada santri. Kurangnya pengetahuan dan sering lupa. Belum adanya pemasukan atau penghasilan milik bagian pengajaran. Pelanggaran-pelanggaran sudah tertera di buku BP2S yang dimiliki santri. Kurangnya kerjasama antar mudabbir dan santri junior. Santri junior banyak yang kurang peka tentang program yang sudah diberikan. Bantuan yang ada selama kami menjabat sebagai berikut. 1. Buku Volta dari organisasi. 2. Absen dari organisasi. Inventarisasi barang. Absen sholat dengan jumlah 2 dalam keadaan baik. Absen muhadharah dengan jumlah 2 dalam keadaan baik. Buku muhadharah dengan jumlah 2 dalam keadaan baik. Buku menstruasi dengan jumlah 1 dalam keadaan baik. Kejadian-kejadian penting. 1. 22 Oktober 2021 peringatan Hari Santri Nasional. 2. Pembukaan aktivitas setelah liburan. 3. Penutupan aktivitas sebelum liburan. Kesan dan pesan. Awal menjabat menjadi pengurus SP2NJ, kami berusaha untuk belajar ikhlas dan bertanggung jawab. Kami tidak mementingkan diri sendiri, kami selalu mengutamakan para adik-adik sekalian yang butuh bimbingan dari kami. Pesan untuk para mudabbir sekalian bahwa kepengurusan ini sebagai yang terbaik, tapi jangan menganggap organisasi kita yang terbaik. Tanggung jawab yang disiplin merupakan jalan utama menuju kesuksesan dalam melaksanakan program. Dan kekompakan merupakan sistem yang terbaik dalam melaksanakan tugas. Dari situlah kembangkanlah dan binalah kebersamaan tersebut agar mendapatkan keberhasilan dan sukses dalam melaksanakan amanat organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dan bagi calon mudabbir, selama akan mengabdi menjadi mudabbir harus semangat dan belajar ikhlas serta belajar bersikap dewasa agar ketika nanti akan menjadi mudabbir mudah menyelesaikan atau bertanggung jawab atas apa yang diberikan atasan. Ketika menjadi mudabbir nanti, tanamkanlah pada diri kalian rasa kekompakan dan kebersamaan dalam mencapai organisasi yang sukses.
Dan pesan buat adik-adik, tetap semangat dalam menjalankan program dari kami, karena kami menjalankannya atas perintah dari atasan. Dan yang terakhir, kami mohon maaf apabila selama kami menjabat kurang menyenangkan bagi para adik-adik, karena kami masih dalam proses belajar. Dan nanti saatnya kalian yang akan menggantikan kami. Yang terakhir pula, kami berterima kasih kepada para muallim dan muallimah yang selalu membimbing kami. Dan kami minta maaf atas kurang maksimalnya kami dalam menjalankan program. Penutup. Akhirnya, inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan, selama kami menjabat, Sabdana Jaya, Ketua 1, Arifatul Bahril Alimah, Ketua 2, Tri Hapsari, Ketua 3, Herdianti. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagian yang terakhir, yakni bagian bahasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ Masa Bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya, berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami dapat menyusun dan membacakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid Masa Bakti 2021-2022. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada sang revolusioner Islam yang dengan gagah menyiarkan agama Islam dengan tidak gentar menghadapi tajamnya pedang-pedang musuh Islam. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Abah Kiai Haji Zaini SPDI selaku Bapak Pimpinan Pondok yang senantiasa kami hormati, karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian bahasa OSP2NJ dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Asriani Kasalai. Ketua 2, Husnatul Nadirah Bulumario. Program kerja 1. Program kerja yang sudah terlaksana sebagai berikut. Menegur secara langsung santri yang tidak menggunakan bahasa, menindak para santri yang melanggar disiplin bagian bahasa melalui mahkamah, memberi bimbingan bagi santri baru selama 1 bulan, membuat kamus hidup, membimbing seluruh santri untuk meningkatkan jalannya bahasa di pondok, mewajibkan bagi santri baru untuk berbahasa resmi di pondok setelah 1 bulan berada di pondok, mengulangi kosakata atau asalib setelah tahlil dengan melihat sikon, mewajibkan bagi pemberi mufrodat untuk berpakaian resmi, menegur pengurus yang tidak memberi mufrodat dan yang tidak ikut serta dalam kegiatan pembagian mufrodat, mewajibkan bagi seluruh santri membawa putep dan pulpen
setiap hari bila mana perlu. Berkonsultasi dengan bagian penerangan dan Bapenta dalam memutar kaset yang bersifat mendidik. Berkonsultasi dengan bagian koperasi agar menyediakan kutek dan gantungannya. Mewajibkan santri untuk menghafal mufradat yang telah ditentukan, mengadakan ujian kosakata atau asalib 2 kali sebulan. Mewajibkan santri mempunyai 1 buah buku insya dan 1 buah buku kosakata. 2. Program kerja yang belum berjalan sebagai berikut. Mengadakan perlombaan bahasa sebulan sekali bila mana perlu. Memberi penghargaan kepada santri yang berprestasi dalam berbahasa resmi dengan melihat sikon. Mengadakan surat menyurat dalam berbahasa resmi dengan melihat sikon. Berusaha mengadakan lab bahasa resmi dengan melihat sikon. Mengadakan sampul buku asalib 2 kali setahun. Membimbing dan membina seluruh santri untuk berbahasa resmi dalam persidangan semua bagian. Mengadakan pembukuan 1. Buku persidangan. Yang ketiga, kendala-kendala. Dan adapun kendala-kendala kami selama menjabat sehingga tidak terlaksananya program kami adalah sebagai berikut. Kelalaian kami dalam menjalankan tugas sehingga lupa sebagian program. Kurangnya pengetahuan kami dalam menjalankan tugas, masih ada rasa malas dalam diri kami. Dana dalam organisasi masih belum memadai. Surat menyurat belum pernah digunakan. Perlombaan tidak terlaksana dikarenakan bahasa tidak maksimal. Para mudabbir susah diajak kerjasama, belum ada kesadaran dalam berbahasa. Hasil usaha 1. Membuat buku idiom. 2. Membuat muhadasah lebih menyenangkan. 3. Mengajar idiom di siang hari. 4. Mengajar muhadasah di sore hari. 5. Membuat dan menempel slogan bahasa. 6. Mengkolaborasikan idiom dan kosakata. Bantuan-bantuan 1. Buku persediaan mufradat bahasa Inggris dari muallim. Pesan dan kesan. Kami dapat belajar ikhlas, bertanggung jawab, dan tidak mementingkan diri. Selalu mengutamakan mereka yang membutuhkan bimbingan. Menjadikan permasalahan-permasalahan dalam menjalankan program menjadi pelajaran dan motivasi untuk mengubah diri semakin baik lagi. Pesan kami untuk para mudabbir, mari kita menjadi yang lebih baik lagi, meningkatkan kreativitas dan ide-ide untuk menjalankan program, saling menyemangati, saling menguatkan satu sama lain, dan meningkatkan kerja sama. Pesan untuk adik-adik kami, tetap semangat menjalankan program di pondok tercinta ini. Terkadang kami menghukum, memarahi, cerewet, itu bukan karena kami membenci kalian, dan bukan semata-mata kemauan kami, bahkan untuk kebaikan kami, melainkan untuk kebaikan kita bersama, agar program bisa berjalan dengan semestinya, agar tercipta cita-cita pondok. Dan kami mohon maaf apabila selama kami menjabat ada ketidaknyamanan yang dirasakan adik-adik, karena kami juga masih dalam proses belajar, dan nanti ada saatnya kalianlah yang akan menggantikan kami. Oleh karena itu, ambil pelajaran yang baik-baik dan segala kekurangan semoga bisa dilengkapi oleh periode selanjutnya. Dan yang terakhir, kami berterima kasih kepada muallim karena selalu ada dalam membimbing kami, dan maafkan kami karena ketidakmaksimalan kami dalam menjalankan tugas ini. Penutup, akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan selama kami menjabat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sabtana Jaya, 15 Juli 2022. Ketua 1 Asriani, Ketua 2 Husnatun Najiro. Mengetahui pembina OSP2NJ Muallim Syaupan Azizi, mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren Abah Kiai Haji Sidini SPDI
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang dari awal acara hingga akhir acara, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.